Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin, kelas 4A. Ingin menjelaskan surat Al-Insyirah dari segi keunggulan ayat, isi kandungan, arti per kalimat. Keunggulan ayat dari surat Al-Insyirah ini, surat Al-Insyirah memiliki 8 ayat. Surat Al-Insyirah juga termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dalam surat Al-Insyirah ini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang masuk ke isi kandungan ayat. Isi kandungan ayat dari surat Al-Insyirah dengan memberikan kelapangan hatinya yang semula sempit karena sikap dan penentangan keras yang dihadapinya dari kaumnya. Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi bagaimana cara menghadapi mereka dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang hampir menimpa mereka. Adapun kandungan pokok dari surat Al-Insyirah ini bisa dijelaskan seperti berikut. 1. Allah telah melapangkan dada hati Nabi Muhammad SAW dengan cara membukanya dan menghilangkan semua kebingungan dan ketakutan yang ada pada hati beliau. Setelah itu Allah memberikan petunjuk hidayah kepada beliau untuk mengatasi segala permasalahan yang beliau hadapi. Dengan hidayah inilah Allah mampu menyelesaikan semua. Dengan hidayah inilah Nabi mampu menyelesaikan semua tugas kerasulannya dengan baik. 2. Dengan petunjuk hidayah Allah itulah semua beban berat yang berada di punggung Nabi suatu persatu dapat terlepas. Allah telah melepaskan semua beban berat, terutama berupa pikiran tentang keadaan buruk kaumnya dan sempitnya hati akibat berhadapan dengan berbagai masalah yang harus beliau pecahkan. Beban pikiran dan hati jiwa ini juga lebih berat dihadapi Nabi daripada beban fisik. Namun demikian, Allah mengumpamakan beban yang dihadapi Nabi ibarat beban fisik yang memberatkan punggung Nabi. Ini semua merupakan gambaran betapa berat beban yang dihadapi Nabi. Semua beban berat itu sudah dihilangkan oleh Allah berkat petunjuk dan hidayahnya. 3. Allah juga telah meninggikan sebutan Nabi. Menurut para ulama, ketinggian nama Nabi itu tercermin dalam hal berikut. A. Digandengkannya nama Allah dan nama beliau dalam syahadat, azan, dan iqamah, serta kewajiban taat kepada beliau merupakan bagian dari taat kepada Allah. B. Dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran tercantum nama dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang hingga kita diakui oleh kebanyakan pakar muslim dapat terbaca dalam kitab Perjanjian Lama. 4. Allah menegaskan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya, setiap kesulitan yang menimpa seorang, pastilah Allah menyertakan kemudahan untuk menghadapinya jika dia berusaha dengan keras. Nabi Muhammad SAW telah banyak mengalami berbagai kesulitan. Nabi Muhammad selalu dapat mengatasinya berkat usahanya yang gigih dan tentu saja karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita dihadapkan pada suatu kesulitan, misalnya dengan kemiskinan, kelemahan, perhianatan kawan, dililit hutang, tertekan, dan lain sebagainya, maka kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan
kemudahan untuk mengatasinya jika kita memiliki jiwa yang kuat dan berusaha keras untuk menanggulanginya. Jangan sampai kita putus asa dalam menghadapi kesulitan sebesar dan seberat apapun. Yang kelima, Allah juga menegaskan bahwa jika kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka segeralah memulai pekerjaan yang baru dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita bersantai-santai setelah melakukan suatu pekerjaan yang baru dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita bersantai-santai setelah melakukan suatu pekerjaan yang berat sekalipun. Kita harus tetap bersemangat untuk menyongsong pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah setelah berusaha sekuat tenaga dengan berbagai daya dan upaya, kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Usaha saja tidak cukup bagi kita, tetapi usaha itu harus barengi dengan doa dan harapan kepada Allah. Sebab berapapun kuatnya manusia, potensinya sangat terbatas. Hanya pertolongan Allah yang dapat menjadikan manusia mampu bertahan dari berbagai empasan ombak kehidupan yang terkadang tidak mengenal kasih. Baik, sekarang masuk ke dalam arti per kalimat. Saya baca dulu dengan melihat dan mengartikan. Alam nasrah laka sadrak. Artinya, alam nasrah, bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Wawadokna anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Baik, pembacaan makna atau arti per kalimat sudah selesai. Sekarang masuk kepada pelafasan ayat Al-Quran dengan fasih atau pelafalan Al-Quran surat Al-Insyirah tanpa melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang menulis.
Terus kok tekan dulu tau. Baik, bila tadi mungkin terpotong-potong soalnya tidak kondusif banget. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.